Puji Tuhan, selamat pagi saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita percaya bahwa kuasa penebusan Tuhan membawa kita untuk semakin lebih baik lagi mengiring Tuhan. Semakin lebih baik lagi menikmati kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul di gereja dan kami hanya beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa, berkat, lawatan Allah tetap mengalir dan bekerja menjamah kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya pagi hari ini diberkati, dilawat oleh Tuhan, mujizat Allah nyata. Rangkaian ibadah secara online ini kami percaya Allah akan memimpin dari awal hingga selesainya dalam pimpinan Allah. Kami percaya Tuhan, kuasa sukacita itu, Roh Kudus itu mengalir di tengah-tengah ibadah kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dia Yesus sudah mati bagi kita sekalian saudara, tetapi ketahuilah bahwa kematiannya untuk menebus dosa kita dan kebangkitannya untuk membawa kita menikmati kehidupan yang kekal. Kehidupan dalam berkat-berkat Tuhan. Dan pagi hari ini percayalah, kuasa Tuhan melanda hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Amin Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan segala hormat pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin Yesus, amin Yesus, amin.
Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap mengagungkan Tuhan? Di Allah yang besar, amin saudara. Katakan, Tuhan Engkau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu Tuhan, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Allah dahsyat dan ajaib saudara. Apapun pergumulan masalah persoalan yang saudara hadapi, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah. Ketika ku datang di salib-Mu Tuhan, ku lihat Kau terpaku untuk tebus dosaku. Tubuh Kau korbankan, darah Kau curahkan, darah Kau curahkan, mengalir kasih dari darah-Mu, darah-Mu beri kuatku. Darah-Mu membebaskan kami Tuhan, darah-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu sembuhkanku. Darah tercurah mengalir dari salib. Saya ingin ajak saudara yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, ataupun mungkin hari-hari saudara sedang mengalami suasana hati yang tidak tenang. Tetapi mari, semua kutuk Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Oleh bilir-bilirnya pun sakit disembuhkan. Saya ingin ajak saudara angkat pujian ini, refnya saja, sambil saudara angkat tangan di tempat saudara ada. Saudara ikuti pujian ini dengan iman, nyanyikan. Darah-Mu beri kuatku,
Darah-Mu membebaskan kami Tuhan. Membebaskan kami dari segala beban, masalah, persoalan, ikatan. Darah-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah tercurah mengalir dari salib. Mengalir dari salib. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman Allah. Mengalirlah dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Memberikan kami hikmat untuk dapat memahami setiap benih-benih kebenaran yang Engkau taburkan melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dan berbicaralah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap diubah, dirombak, kami siap diberkati dan dilawat oleh Tuhan melalui pekerjaan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita ada pagi hari ini saudara dalam ibadah Jumat Agung. Satu peristiwa yang paling agung saudara, yang pernah ada sepanjang zaman saudara. Yaitu apa saudara? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Golgota. Menebus dosa kita. Dosa saudara dan saya sekalian. Mari saudara bersama-sama kita membaca. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, meskipun pada hari ini kita tidak bisa merayakan secara bersama di gereja, tetapi rayakanlah itu bersama saudara di tengah keluarga saudara. Rayakan itu saudara di dalam tiap-tiap pribadi kita. Karena saudara, kita adalah gereja Tuhan. Kita bait kudusnya Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi saudara, mari rayakan bersama-sama kematian Yesus dimanapun saudara berada. Karena kita adalah rumah Allah. Kita bait kudusnya Allah. Saudara, biasanya perayaan yang berhubungan dengan kematian bukanlah sesuatu perayaan yang populer, saudara. Sebab di mana ada kematian, maka di situ juga ada air mata. Pada umumnya, saudara, orang merayakan kelahiran. Ini ada satu hal yang wajar-wajar saja. Karena peristiwa kelahiran dianggap sesuatu yang penting dan menyenangkan. Tetapi lain saudara halnya dengan peristiwa kematian. Jarang sekali dianggap sebagai sesuatu yang penting dan menyenangkan. Justru saudara sebaliknya. Peristiwa kematian selalu diiringi dengan satu kesedihan yang mendalam. Selalu diiringi dengan tangisan air mata. Namun kematian Kristus bagi orang percaya adalah satu peristiwa besar dan merupakan satu hal yang penting. Sebab kematian Kristus berarti kehidupan bagi kita. Saya ulangi saudara, kematian Kristus adalah kehidupan bagi kita. Kematian Kristus membuat surga menjadi pasti bagi orang-orang yang beriman. Dan merupakan jaminan untuk kita hidup berkemenangan. Di momen Jumat Agung ini saudara, kita diingatkan. Sangat berharga dan mahal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib Golgota saudara. Kalau kita membaca saudara dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12. Dan
ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pengorbanan Kristus cukup satu kali dikatakan untuk menebus dan menyucikan kita daripada segala dosa kita. Sehingga bagi saudara dan saya, korban Kristus sangat menentukan dan mempunyai makna yang luar biasa. Saudara, kita melihat saudara yang pertama, korban Kristus menggantikan posisi kita. Yesus dikorbankan sebagai ganti kita. Apa saja saudara yang dapat Yesus gantikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, Yesus menggantikan kita dalam menanggung kutuk dan penderitaan. Alkitab mencatat upah dosa itu maut. Akibat dosa kita hidup di bawah kutuk dan penderitaan. Tetapi Yesus sudah menanggung kutuk dan penderitaan itu di atas kayu salib Golgota. Yang kedua saudara, Yesus menggantikan posisi kita dalam menanggung sakit penyakit. Kita melihat saudara, sudah terbukti ada begitu banyak kesaksian saat perjamuan Tuhan lewat roti dan anggur yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada kuasa yang membuat saudara yang lemah boleh dikuatkan. Bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Begitu banyak mujizat saudara. Kesaksian tentang perjamuan Tuhan. Tentang kuasa yang ada di dalam roti dan anggur yang sebentar juga akan kita lakukan saudara. Dan yang berikutnya saudara, Yesus juga menggantikan kita sebagai orang yang dulu tertolak di hadapan Allah akibat dosa dan pelanggaran kita. Sekarang saudara, Bapa di surga menyambut kita sebagai anak-anaknya. Jadi korban Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Sehingga ada kehidupan yang rukun dalam keluarga dan sekeliling kita. Kemudian saudara, yang terpenting juga, Dia mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Yang dapat membuat kita menerima keadaan kita, kelemahan maupun kekurangan. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku sekalian, pada hari ini saudara, mari bersama kita mempersiapkan hidup kita. Untuk kita bersama-sama ada dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, silakan saudara boleh mempersiapkan dan boleh mengambil roti dan anggur yang ada, yang sudah dibagikan. Dan marilah kita bersama-sama saudara, untuk kita boleh mengadakan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami memandang ke Bukit Golgota, di mana korban salib Yesus. Engkau sudah korbankan dirimu Tuhan.
dengan setiap tetesan darah yang keluar dari tubuh-Mu. Menyatakan bagaimana kasih-Mu yang limpah atas hidup kami, umat yang berdosa adanya Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati Tuhan, bagaimana sekarang ini lewat korban-Mu di atas kayu salib Golgota, kami boleh mendapatkan satu keselamatan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Kami akan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menjadikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Menjadikan kami menjadi orang yang tidak gentar menghadapi apapun juga Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa yang mengalir di dalam hidup kami sekalian Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan mengadukan perjamuan kudus demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku sekalian, marilah kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita dan anggur di sebelah tangan kiri kita. Kita akan bersama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51, 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Saya bacakan. Aku inilah roti yang hidup yang turun dari surga. Jikalau barang seorang pun makan daripada roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku akan berikan itu, yaitu tubuhku, karena kehidupan isi dunia ini. Maka kata Yesus kepada mereka itu, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau tiada kamu makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, padanya lah hidup yang kekal. Dan aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Karena tubuhku itulah makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku itulah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, roti ini adalah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecah di atas salib Golgota. Dia menderita sengsara salib demi kasihnya bagi umat manusia. Dan anggur ini adalah darah Tuhan yang tertumpah di salib, jalan keampunan dosa untuk keselamatan kita. Dan maksud kita mengadakan perjamuan kudus, kita memperingati sengsara kematian Tuhan Yesus di salib untuk keampunan dosa kita, untuk keselamatan umat manusia. Supaya kita mendapatkan kekuatan iman saudara, persekutuan di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan kita percaya saudara, hari-hari ini mungkin apa yang saudara alami begitu berat saudara. Tetapi saya percaya ketika kita lakukan ini, kita boleh dikuatkan di dalam dia. Saudara, mari kita bersama-sama memandang ke Bukit Golgota. Ke Bukit Golgota. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Haleluya Yesus. Sana ku dapat ampun dosa. Kita ikuti apa kata firman Tuhan dan kita laksanakan bersama-sama. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Roti diangkat ke atas. Sementara mereka itu makan, diambilnya oleh Yesus roti dan diberkatinya. Lalu dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama.
Kemudian saudaraku sekalian, cawan anggur kita angkat ke atas. Lalu diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan kepada orang banyak, jalan keampunan dosa. Mari saudaraku kita minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib Golgota. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu syukur bagimu. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami boleh memperingati hari Jumat Agung. Engkau sudah turun Tuhan ke dalam dunia ini, menebus dosa kami Tuhan. Engkau sudah mati Tuhan, ganti kami sekalian Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami boleh meminum darah dan makan tubuh-Mu Tuhan, dalam roti dan anggur yang ada, kami boleh dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang akan ada di hadapan kami Tuhan. Engkau ada menyertai kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan, satu kekuatan yang baru yang mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang ada di rumah saat ini Tuhan. Mari kuatkan kami semua Tuhan. Mari lindungi dengan pertolongan yang daripada Allah sendiri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan secara khusus satu demi satu Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Berkat atas segala sesuatu yang ada Tuhan. Baik kesehatan kami, baik finansial kami, ekonomi kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Itu semua karena berkat dan kuasa-Mu di dalam hidup kami sekalian. Dan saudara sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang diberkati, kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah mendapatkan damai sejahtera Allah itu, mari kita sama-sama berkata, amin.